Assalamualaikum. Seperti yang telah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, agar obat dapat berefek, obat harus masuk terlebih dulu ke dalam darah dan selanjutnya obat akan terdistribusi ke tempat aksinya di sel atau jaringan. Seberapa luas obat itu akan terdistribusi ke seluruh tubuh kita? Apa saja yang mempengaruhi? Simak video berikut ini. Distribusi obat adalah proses perjalanan obat meninggalkan pembuluh darah menuju organ-organ atau tempat aksinya pada sel dan jaringan dan kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Jadi di sini ada arus bolak-balik ya, antara obat meninggalkan pembuluh darah ke jaringan dan obat kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, ketika obat telah berhasil masuk ke pembuluh darah, maka obat tersebut akan berada dalam dua bentuk. Yang pertama, obat itu akan terikat pada protein-protein yang ada dalam darah atau dalam keadaan bounded, dan yang kedua adalah obat berada dalam keadaan bebas atau free. Obat yang akan terdistribusi lebih lanjut adalah obat yang berada dalam bentuk free ini. Ibaratnya jomblo ya, tidak ada ikatan, jadi tidak ada yang akan menghalangi obat ini akan pergi kemanapun. Obat yang sedang berada dalam kondisi terikat dengan protein dalam darah, maka dia akan berukuran sangat besar sekali sehingga tidak memenuhi syarat untuk menembus membran, sehingga obat tersebut akan hanya berada di dalam darah saja. Sedangkan obat yang berada dalam keadaan bebas akan mudah menembus membran dan terdistribusi lebih lanjut menuju jaringan atau sel atau tempat aksi obat. Kemana saja obat akan terdistribusi? Ada beberapa tempat yang menjadi tempat distribusi obat. Yang pertama adalah tempat aksi obat itu sendiri, atau di sini disebut site of action. Suatu contoh, antidiabetes dari golongan sulfonylurea memiliki tempat aksi di pankreas, di mana obat ini akan berikatan dengan kanal ion kalium dan efeknya adalah meningkatkan sekresi insulin. Maka site of action obat antidiabetes dari golongan sulfonylurea seperti glibenclamid ini adalah di pankreas. Jadi obat akan menuju tempat aksinya tersebut. Kemudian kemana lagi obat tersebut akan terdistribusi? Pada umumnya obat akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Obat juga bisa terdistribusi ke tempat di mana dia tidak punya aksi farmakologis di sana. Terkadang obat tersebut memberikan beberapa efek yang lain. Bisa efek yang menguntungkan atau efek merugikan. Jadi tergantung dari efek yang dihasilkan. Beberapa efek yang merugikan bisa saja berupa efek samping ataupun efek-efek lain yang tidak begitu mengganggu. Salah satu contohnya adalah antihistamin, misalkan CTM. CTM ini digunakan untuk pengobatan alergi, di mana pasien yang mengalami alergi akan mengalami rasa gatal dan bengkak-bengkak, misalnya pada jaringan di sekitar kulit. CTM, suatu antihistamin nanti akan berikatan dengan reseptor histamin H1 di bawah kulit, dan akibat ikatan dengan reseptor ini maka akan mengurangi rasa gatal-gatal dan pembengkakan atau pruritus. Di sisi lain, CTM ini mampu menembus membran barrier darah dan otak, sehingga dia akan masuk ke dalam otak dan berikatan juga dengan reseptor histamin di otak. Efek yang dihasilkan sih memang tidak terlalu berbahaya, yaitu mengantuk. Ya, sehingga efek mengantuk ini sebenarnya disebut efek samping yang tidak begitu berbahaya. Cuma akan menjadi berbahaya ketika Anda tidak memberikan informasi kepada pasien bahwa obat ini menyebabkan kantuk. Jadi ketika Anda memberikan CTM kepada pasien, Anda wajib menyampaikan bahwa efek samping obat ini menimbulkan kantuk. Sehingga pasien kalau bisa tidak membawa kendaraan sendiri terlebih dahulu. Karena risiko mengantuk di jalan ini justru ini akan berakibat sangat fatal pada pasien. Itu tadi contoh distribusi obat ke tempat lain dan memberikan efek yang lain seperti efek samping dan lain sebagainya. Selanjutnya, obat bisa terdistribusi ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah kepada tisu reservoir. Yang dimaksud dengan tisu reservoir ini adalah jaringan yang mampu mengikat obat untuk sementara waktu
tetapi obat di sana tidak memberikan efek apa-apa. Contohnya adalah jaringan lemak yang bersifat sangat lipofil, ini umumnya akan berikatan dengan obat-obat yang bersifat lipofil juga dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian jaringan lain adalah pada membran sel hepar, pada membran sel ginjal, dan ini berpotensi menimbulkan efek toksik pada hepar dan ginjal seperti hepatotoxicity dan nephrotoxicity. Kemudian contoh yang lain adalah jaringan tulang, di mana obat atau racun mungkin saja bisa berikatan dengan tulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Obat-obat yang terikat dengan tisu reservoir ini nantinya juga secara perlahan akan dilepaskan kembali ke dalam peredaran darah. Dan kemudian obat ini bisa saja menuju tempat aksinya, kemudian memberikan efek lagi di sana. Sehingga karakteristik dari obat-obat yang terikat dengan tisu reservoir ini adalah akan memberikan durasi aksi yang cukup panjang dan cukup lama. Sehingga mungkin obatnya cukup diberikan 1 kali sehari saja. Itu tadi adalah tisu reservoir. Yang keempat, obat akan terdistribusi lebih lanjut ke organ-organ metabolisme, ya, seperti hepar dan ginjal, dan organ-organ lainnya yang dapat merubah struktur kimia obat yang kita sebut dengan metabolisme. Untuk materi metabolisme ini akan saya sampaikan pada video pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu Anda harus subscribe channel ini agar segera tahu ketika saya mengupload video pembelajaran berikutnya. Seperti yang saya jelaskan di awal materi pembelajaran ini, ketika obat telah sampai ke dalam peredaran darah, maka ada obat yang terikat dengan protein plasma. Ikatan obat dengan protein plasma ini menjadi poin yang sangat penting yang harus Anda pahami. Ketika Anda melihat profil farmakokinetik sebuah obat, mungkin Anda membaca obat ini terikat dengan protein plasma sebanyak 99%. Kemudian ada yang 90%, ada yang 70%, ada yang hanya 30% atau lebih rendah dari itu. Ini artinya apa? Artinya adalah obat ini akan berada dalam peredaran darah dalam jangka waktu yang cukup lama. Ikatan obat dengan protein plasma ini bersifat reversible, artinya mudah putus, ya, menjadi bentuk free dan terdistribusi lebih lanjut ke berbagai tempat yang saya jelaskan tadi. Salah satunya adalah ke tempat aksi atau site of action. Ketika obat banyak berikatan dengan protein plasma dan dia dilepaskan pelan-pelan menuju tempat aksi, bisa Anda bayangkan efek obat ini akan lama. Sebaliknya, ketika obat hanya sedikit berikatan dengan protein plasma, maka cadangan obat untuk memberikan aksi di tempat aksinya akan sangat sedikit, sehingga efeknya akan berlangsung sebentar. Jadi karakteristik obat yang terikat dengan protein plasma dan jumlah yang banyak, intensitas efek farmakologi yang dihasilkan mungkin kecil, tetapi durasi aksinya panjang. Sebaliknya, ketika obat sedikit berikatan dengan protein plasma, maka obat ini biasanya akan memberikan efek yang sangat cepat dengan intensitas efek farmakologi yang tinggi, tetapi durasi aksinya sebentar. Poin kedua yang harus Anda pahami adalah bahwa kadar obat di tempat aksi itu sebanding dengan kadar obat di dalam darah atau kadar obat yang terikat dengan protein plasma. Ketika suatu obat sampai ke tempat aksinya, memberikan aksi di sana, kemudian kembali lagi ke dalam pembuluh darah, di situ artinya akan ada penurunan kadar obat di tempat aksi. Maka selanjutnya obat yang terikat dengan protein plasma akan lepas dan menuju ke tempat aksi, sehingga kadar obat di dalam darah pun juga akan berkurang, ya, seiring dengan adanya peristiwa atau proses metabolisme dan biotransformasi yang akan mengurangi kadar obat dalam darah. Ya, sampai akhirnya obat tersebut di tempat aksi itu menurun, di dalam darah juga menurun, maka berakhirlah efek farmakologi obat. Lebih jelasnya bisa Anda lihat pada gambar ini. Pada protein plasma yang berwarna hijau, itu artinya obat banyak terikat dengan protein plasma, sehingga intensitas efek farmakologi yang dihasilkan juga kecil. Akan tetapi, seperti yang saya katakan tadi, durasi aksinya sangat panjang. Sehingga obat-obat dengan karakteristik seperti ini bisa diberikan hanya 1 kali sehari saja. Sudah memberikan efek dengan durasi yang cukup panjang. Kemudian gambar protein plasma yang berwarna putih, itu artinya obat sedikit berikatan dengan protein plasma. Obat berada dalam keadaan bebas cukup banyak, sehingga lebih cepat didistribusikan ke tempat aksi, maka akan menghasilkan efek yang sangat cepat dengan intensitas efek farmakologi yang tinggi.
tapi durasi aksinya sebentar saja. Efek obat dengan karakteristik seperti ini akan hilang secara cepat, dan oleh karena itu biasanya obat ini diberikan dengan frekuensi yang lebih banyak dalam satu harinya, misalnya 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Poin terakhir yang harus Anda pahami dalam memahami distribusi obat adalah adanya kemungkinan interaksi obat jika diberikan secara bersamaan. Misalnya 2 obat Anda berikan secara bersamaan pada pasien dalam waktu yang sama. Kemungkinan interaksi yang terjadi adalah persaingan dalam berikatan dengan protein plasma. Protein plasma seperti albumin, globulin, dan protein plasma lainnya atau protein darah lainnya ini bersifat tidak spesifik dalam mengikat obat. Artinya, misalnya albumin ini bisa berikatan dengan obat A dan obat B, atau mungkin dengan obat-obat yang lainnya. Perbedaannya adalah sifat afinitas dari obat untuk berikatan dengan protein plasma. Apa itu afinitas? Afinitas adalah kemampuan dan kemauan untuk berikatan dengan protein plasma. Obat-obat yang memiliki afinitas yang tinggi, maka obat ini akan cenderung untuk berikatan lebih cepat dan kuat dengan protein plasma dibandingkan obat-obat yang memiliki afinitas yang lebih rendah. Jika ada 2 obat diberikan dalam jangka waktu yang sama atau pada waktu yang sama, sementara itu ikatan dengan protein plasmanya adalah pada protein plasma yang sama, maka di sini akan terjadi kompetisi untuk berikatan. Kenapa demikian? Jumlah protein plasma ini tidak banyak dan terbatas. Ketika ada 2 obat dengan ikatan protein plasma yang sama, maka jumlah protein plasma ini tidak cukup untuk mengikat kedua obat tersebut, sehingga di sini akan terjadi kompetisi. Obat yang memiliki afinitas yang tinggi, dia akan lebih banyak berikatan dengan protein plasma, sedangkan obat yang kedua yang afinitasnya rendah akan lebih sedikit berikatan dengan protein plasma. Coba Anda bayangkan jika obat yang kedua ini awalnya berikatan 90%, dengan kehadiran obat yang pertama, dia menjadi tidak bisa berikatan, dan yang berikatan mungkin hanya tinggal 10%. Maka akan ada selisih obat bebas sebesar 80%. Dampaknya apa? Dampaknya adalah obat yang kedua ini akan terdistribusi lebih banyak ke tempat aksi dan menghasilkan efek yang lebih besar dengan intensitas efek farmakologi yang lebih besar. Intensitas efek farmakologi yang lebih besar berpotensi menimbulkan efek samping dan efek toksik. Coba Anda bayangkan jika obat yang kedua ini adalah obat hipertensi dengan efek menurunkan tekanan darah. Dalam kondisi normal, obat ini mampu menurunkan tekanan darah ke tekanan darah normal 120/80. Tapi jika terjadi interaksi obat dengan obat yang lainnya, maka obat hipertensi yang sampai ke tempat aksi ini lebih banyak, maka penurunan tekanan darah yang terjadi bisa lebih tinggi lagi. Akhirnya terjadi hipotensi, dan hipotensi itu akan mengakibatkan gejala-gejala yang merugikan pasien seperti pusing dan lain sebagainya, dan mungkin saja bisa berakibat pasien mengalami shock, pingsan, dan mungkin saja kematian. Jadi hipotensi itu juga berbahaya. Hipotensi adalah efek samping utama dari antihipertensi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya berharap Anda paham. Dan jika tidak paham atau kurang paham, silakan tulis pertanyaannya di komentar, insya Allah akan saya jawab. Pada video pembelajaran berikutnya, saya akan bahas tentang metabolisme obat atau biotransformasi. Biar nggak ketinggalan, subscribe dulu agar cepat tahu kalau ada materi pembelajaran berikut yang saya upload. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.